Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik teman-teman sekalian, senang sekali bisa berjumpa kembali di pertemuan kali ini. Pada sesi kali ini, saya akan mencoba memberikan pemaparan terkait dengan masalah sitasi atau pengutipan pendapat dari orang lain, baik itu berasal dari jurnal, buku, maupun dari sumber-sumber yang kompeten lainnya. Biasanya ketika kita melakukan pengutipan, terkadang sumber atau nama narasumber yang kita jadikan sebagai acuan itu tidak terdapat di dalam body text, tetapi terdapat di daftar pustaka. Sebaliknya, bisa juga terdapat di daftar pustaka, sebaliknya terdapat di body text tetapi tidak terdapat di dalam daftar pustaka, ataupun sebaliknya. Nah, hal inilah yang perlu kita minimalisir agar mengurangi hal-hal tersebut. Nah, untuk itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Cara pertama adalah dengan melakukan pensitasian dengan menggunakan software. Tapi pada sesi kali ini saya akan mencoba memberikan cara pengutipan dengan menggunakan fitur yang ada di Microsoft Office. Nah, rekan-rekan sekalian, Microsoft Office sendiri itu terdapat fitur untuk melakukan yang namanya sitasi. Kita masuk di menu referensi. Oke. Baik, di menu referensi ini terdapat sebuah menu yang namanya Insert Citation. Nah, caranya adalah kita harus terlebih dahulu mengisi Insert Citation ini ke dalam di dalamnya adalah sumber yang akan kita pergunakan sebagai sumber kutipan. Nah, misalnya seperti ini. Terdapat satu paragraf di mana ini nantinya kita anggap ini berasal dari beberapa sumber. Nah, misalnya kita ingin menyimpannya di sini. Nah, tetapi kita belum memiliki sumber, maka kita perlu meng-add dulu sumbernya yang akan kita jadikan kutipan. Caranya seperti ini, ada menunya, ada buku, jurnal, artikel, dan seterusnya. Ini sampai ke bawah, sampai dengan case, patent, interview, film, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kita misalnya ambil yang pertama dari buku. Taruhlah penulisnya itu misalnya kita ambil namanya James Walker. Nah, caranya adalah kita tuliskan dulu nama akhirnya. Oke, kemudian nama awalnya James, kemudian kita add. Setelah itu kita oke, nanti akan bertambah. Kemudian judulnya tentang apa? Judulnya adalah Intermediate Accounting misalnya. Kemudian tahun penerbitnya adalah tahun 2019. Kemudian kotanya adalah Jakarta. Misalkan publishernya adalah Jayakarta Group. Nah, setelah itu kita tekan OK. Nah, nanti di sini akan nampak sumber citasi yang kita sudah kutip. Nah, adapun teman-teman, bahwa yang di belakang kutipan ini adalah contoh adalah kutipan secara tidak langsung. Jika di depan itu adalah kutipan secara langsung. Nah, kutipan secara langsung itu adalah kutipan yang mengambil kutipan secara langsung dari para penyadur atau sumber yang kita kutip tanpa mengubah sedikit pun. Tetapi jika kita menggunakan kutipan secara tidak langsung, kita melakukan pengutipan atau pengambilan itu disesuaikan dengan pemahaman kita sebagai penulis. Luruskan saya kalau jika ada sedikit kesalahan ya. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengeditan
editan karena kita ingin di belakangnya ini ada halamannya. Jadi caranya kita klik ini, kemudian convert citation to static text. Nah, nanti kita bisa tambahkan di dalamnya itu halaman seperti ini. Misalnya kita kutip ini dari halaman 1. Dia akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa ubah. Tetapi kadang juga ada juga yang mengubahnya seperti ini, tidak mau terlalu repot. Jadi kita edit citation, kita tambah saja halamannya. Misalnya halaman 1, kemudian kita oke. Tapi nanti akan seperti ini. Dan tidak susah untuk kita misalnya kita hilangkan, kita backspace atau del juga dia tidak mau berubah. Nah, tetapi jika kita convert langsung ke mana body text, convert citation to static text, itu bisa kita bisa ubah ya. Jadi bisa seperti ini. Oke. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana jika ingin melakukan penambahan? Nah, jadi untuk penambahan misalnya kutipan langsung, kita bisa ambil dari referensi dari Google Scholar misalnya. Nah, misalnya kita ambil dari Google Scholar, kita klik ya Google Scholar-nya di sini. Kemudian kita ambil tentang akuntansi keuangan. Oke, etap misalnya. Ini hanya contoh saja. Nah, dari situ kita bisa melihat, oke, kalau seperti ini kita bisa download atau kita bisa lihat di sini, atau kita bisa kutip jika menggunakan aplikasi. Baik, saya coba lihat, tunjukkan. Nah, misalnya ini ya, yang tadi kita download dari Google Scholar. Oke. Nah, ini misalnya berasal dari skripsi. Nah, untuk cara pengutipannya sebenarnya sama teman-teman. Kita misalnya masuk di sini, kemudian kita insert, kemudian tambahkan add new source. Oke, kita masukkan. Nah, karena dia di sini bukan buku, bukan juga jurnal, kita coba cari yang lainnya. Misalnya skripsi dia tidak ada, kita coba masukkan di miscellaneous ya, miscellaneous atau lain-lainnya. Oke, sekarang kita lihat penulisnya siapa? Lutfia Asahra. Jadi kita masukkan dulu nama belakangnya ya, Lutfia Asahra. Kemudian nama belakang depannya Alif. Oke, sekarang kita kemudian judulnya tinggal kita masukkan, judulnya adalah misalnya judulnya adalah ini. Oke, kita masukkan saja seperti ini. Tapi dia tidak mau. Oke, kita coba masukkan. Berarti dia tidak mau di copy ya. Kita masukkan secara manual. Jadi implementasi standar akuntansi keuangan entitas publik dalam kurung Saketa. Nah, pada UMKM pengrajin ya, batik misalnya di Kampung Laweyan, Surakarta. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian title publication-nya judul publikasinya kita bisa kosongkan. Kemudian kita lihat tahun penerbitannya adalah tahun 2014. Jika ada bulannya juga boleh dimasukkan. Kemudian kotanya di sini adalah kota Surakarta. Ya.
untuk penerbitnya ini tidak dipublikasikan ya. Baik, untuk selanjutnya kalian bisa lengkapi apa-apa saja sesuai dengan kebutuhan. Anggap saja ini sudah selesai, saya oke. Kemudian saya minimize, saya buka. Jadi di sini untuk Lutfia Sarah sudah bertambah. Sekarang kita ingin ubah dia masuk menjadi kutipan langsung. Jadi caranya sama, kita masuk ke conversation, kemudian kita ini, kemudian kita kasih kurung. Oke, paparkan misalnya, paparkan secara garis besar. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan dan seterusnya. Ini hanya contoh saja ya. Misalnya seperti itu. Lalu kita ambil lagi dari buku misalnya. Kita masuk di Google Book. Nah, di Google Book kita bisa masuk lagi. Kita cari bukunya tentang akuntansi keuangan. Seperti ini. Nah, nanti kita lihat saja mana yang kita butuhkan. Kita ambil yang mana kira-kira yang bagusnya. Oke, yang ini ya. Nah, untuk melihatnya kita bisa milih ya, kita banyak di sini. Jadi untuk melihat bukunya ini, karena ini sebuah resensi, kita bisa melihat di Google Play atau di mana saja. Nah, kebetulan ini di mana di Google Book dia tidak terdapat e-booknya. Kita bisa cari yang lain, misalnya pembahasan pokok tentang teori akuntansi. Kita tunggu. Nah, biasanya akan muncul seperti ini teman-teman sekalian. Nah, kalian bisa baca dan bisa mengutipnya. Dan biasanya untuk keterangan yang kita butuhkan itu terdapat di halaman berikutnya, tetapi kadang juga akan muncul halaman seperti ini. Nah, jika keadaan demikian terjadi, bisa diklik juga tinjauan buku, nanti akan muncullah keterangan yang kita inginkan, seperti itu. Oke, untuk mudahnya kita coba kembali yang awal. Jadi kita coba masukkan kembali yang ini, caranya sama. Kita coba masukkan kembali, kita insert, kemudian ambil dari buku ya. Oke, misalnya penulisnya tadi adalah Suharjono Sugeng misalnya. Oke, Suitejo, kemudian Sugeng. Kita add dan oke, itu sama saja. Kemudian judulnya adalah pembahasan. Oke, coba masukkan ya. Tahunnya kita lihat tahun 2009. Kemudian kotanya itu mana di mana kotanya, ini ada di Surabaya ini. Jadi di Surabaya. Nah, setelah itu kita bisa lihat lagi untuk penerbitnya itu Erlangga University Press misalnya. Nah, Erlangga University Press kita klik, nah, nanti akan bertambah. Nah, nanti akan bertambah seperti ini. Nah, misalnya untuk Sugeng ini kita misalnya ada kutipan. Nah, kutipan ini bisa lebih dari satu, misalnya untuk yang di belakang ataupun di depan. Saya coba masukkan dia di mana? Di sini ya, bagian belakang. Itu dimasukkan di sini, tinggal kita klik saja insertnya, kemudian kita masukkan ini. Oke, muncul. Lalu misalnya dikutip lagi dari Walker misalnya. Oke, dari Walker kita masukkan lagi. Oke, nah misalnya seperti ini. Jadi untuk penggabungannya kita convert lagi.
Oke, kemudian kita titik koma, kemudian kita hapus ya. Sorry. Nah, ini kita hapus. Kemudian ini sama juga caranya. Oke. Jika penulisnya lebih dari satu, bisa kita masukkan seperti ini. Lantas jika misalnya ada kesalahan, misalnya si James Walker ini ada kesalahan, misalnya ada yang tidak sesuai, nanti kita bisa juga edit. Sekarang kita contoh ya, misalnya bagaimana cara untuk membuat daftar pustakanya. Anggaplah semuanya sudah selesai, maka untuk membuat daftar pustakanya tinggal kita klik ini, pilih geografi, kita klik, nanti akan muncul seperti ini pilihannya. Nanti kita bisa pilih bibliografi atau referensi. Oke, kita pilih referensi misalnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, dari referensi ini kita bisa ubah tulisannya, kita bisa samakan, kemudian kita tekan lagi. Ini hanya contoh saja. Oke, kemudian kita bisa jadikan dia huruf kapital, seperti itu. Nah, pertanyaannya, teman-teman sekalian, anggaplah si Walker ini ternyata masih ada penulis yang lain. Ternyata kita salah untuk melakukan itu penulisannya. Jadi kita coba edit lagi ya caranya. Kita masuk di referensi, kemudian kita masuk di sini major source. Nah, kemudian karena saya sudah memiliki sumber yang lain, jadi kita bisa menggunakan yang sumber yang sebelumnya sudah kita pergunakan. Tapi kita coba perbaiki dulu James Walker. Kita klik edit. Nah, edit ini kita coba edit lagi. Kemudian ada penulis yang kedua, taruhlah namanya Donald. Kemudian ini adalah Arthur misalnya. Oke, kita add. Kalau misalnya ada lagi penulis yang lain, misalnya Samuel, kemudian ini ada namanya siapa ya, John misalnya. Oke, kita bisa seperti ini. Kalau misalnya untuk penulis yang pertama itu sebenarnya adalah Arthur Donald, ya, bukannya Walker, kita ganti saja seperti ini. Jadi nanti akan berubah urutannya. Kita oke, kita tekan yes, nanti akan berubah biografinya seperti ini. Oke, pertanyaannya di sini berubah enggak yang Walker? Sebenarnya dia kalau tidak diubah menjadi convert to text tadi, dia akan berubah secara otomatis. Tapi karena kita sudah mengubahnya ke dalam bentuk teks, maka kita perlu menginputnya kembali. Nah, karena ini belum nampak, kita coba masuk di sini. Oke, kita masukkan dia di sini. Oke, kemudian sudah ada, kita copy si Donald Arthur tadi. Oke, kita coba. Nah, jadi di sini nanti akan muncul. Oke, kita masukkan. Oke, jadi kita mau perbaiki lagi, sama caranya. Oke, kita sesuaikan. Dan halaman 1. Nah, untuk yang di belakang ini, teman-teman sekalian, caranya juga sama. Kita masukkan dia Donald Arthur, kemudian kita klik ini. Oke, kita ganti. Nah, kalau misalnya kutipan ini masih ada yang perlu kita tambahkan, kita tinggal mencari di source yang lain, misalnya si ada Martini, kita copy, kita masukkan misalnya. Oke, kita tinggal pilih aja di sini. Nah, misalnya ini sudah masuk. Oke, nanti kita sesuaikan lagi. Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu teman-teman.
untuk cara pengutipannya. Jika ada yang menggunakan catatan kaki, misalnya untuk catatan kaki itu bisa kita menggunakan di sini misalnya, atau di sini kita pakai di sini teman-teman. Nah, jadi catatan kakinya itu misalnya akuntansi telah diperkenalkan, misalnya diperkenalkan sejak awal abad ke-15 misalnya. Oke, seperti ini. Nah, kalau nanti ada kutipannya, misalnya kita ambil ini atau kita kutip ini dari si Harry misalnya, nanti ditambahkan lagi masuk sini. Nah, nanti akan bertambah masuk di sini, kemudian kita masuk. Oke, nanti akan bertambah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan daftar pustakanya? Sedangkan kita sudah menginput banyak kutipan dari sumber yang berbeda, tetapi di referensi belum bertambah. Jadi caranya cukup kita masuk sini, kemudian kita update. Nanti akan bertambah seperti ini. Nah, kelebihannya teman-teman sekalian, jika sudah seperti ini juga akan berurutan, jadi kita tidak perlu lagi repot untuk mengurutkan sesuai dengan abjad. Nah, kita tinggal memperbaikinya sesuai dengan garis lingkung yang ada di tempat yang akan kita tuju, seperti ini. Oke, begitu dulu teman-teman sekalian untuk penjelasan saya terkait dengan citasi di Microsoft Office dengan menggunakan fitur tambahan citasiannya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga dapat bermanfaat. Jadi sudah tambah pintar atau tambah bingung? Tetap semangat ya. Oke. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.